Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra dengan NIM 2312.002, kelas 12 BIM. Di sini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah saya yang mata kuliah yaitu IE Strategi, yang berjudul dengan perancangan strategi sistem informasi untuk mendukung keberhasilan akuisisi bisnis. PT Digimark Nusantara bergerak di bidang sosial media, manajemen, dan digital marketing, yang dimana sistem informasi yang digunakan saat ini media CRM sederhana, tools manajemen, media sosial, platform iklan digital, serta spreadsheet dan cloud storage. Namun, sistem-sistem tersebut belum diintegrasi secara menyeluruh, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan data dan pelaporan. Nah, di sini saya akan kembali ke latar belakang, yaitu bab 1 pendahuluan, yang dimana akuisisi bisnis tidak hanya memiliki aspek keuangan dan organisasi, akan tetapi juga sangat bertergantungan pada kesiapan sistem informasi untuk penggunaan akses pada PT Digimark Nusantara tersebut, yang merupakan perusahaan jasa digital marketing yang telah memanfaatkan berbagai tools digital. Namun, sistem informasi masih bersifat parsial dan belum berorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi sistem informasi yang mampu mendukung proses integritas atau integrasi dan sinergi pasca akuisisi, yang dimana sesuai dengan judul saya yang di atas. Nah, di sini itu ada strategi manajemen risiko dan keamanan data, yang dimana implementasi sistem informasi pasca akuisisi juga melakukan pengelolaan perubahan organisasi. Oleh karena itu, diperlakukan program pelatihan sosialisasi sistem dan pendamping bagi karyawan. Dari sisi keamanan, strategis mencakup pengendalian akses berbasis peran, yang dimana enkripsi data serta kebajikan backup dan recovery untuk melindungi data pelanggan. Yang dimana di sini ada tabel pemetaan permasalahan sistem informasi dan strategi yang diusulkan. Ini ada datanya, yang dimana ada 3 judul. Yang pertama itu permasalahan sistem informasi, strategi sistem informasi, tujuan strategi. Nah, ini dia. Berdasarkan asesmen 7 atau ASN 7, dilakukan analisis SWOT dari sisi sistem informasi. Kekuatan perusahaan terletak pada penggunaan tools digital marketing dan kesiapan SDM, yang dimana kelemahannya adalah sistem yang belum terintegrasi dan berproses data atau proses data yang masih manual. Peluang utama pasca akuisisi adalah integrasi sistem dan penerapan CRM serta analitis yang lebih canggih. Sedangkan ancaman meliputi persaingan industri yang ketat dan risiko keamanan data. Nah, di sini ada tabel, yang dimana tabelnya itu yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu analisis SWOT sistem informasi PT Digimark Nusantara. Yang di sini ada beberapa tabel. Yang pertama strength, weakness, sama opportunities, sama threats. Yang dimana di sini udah ada strategi dan kelemahannya masing-masing. Nah, di sini ada penggunaan strength-nya, penggunaannya tools digital markets yang umum dan mudah diadaptasi, dan ada juga yang lainnya. Sedangkan yang weakness ataupun kelemahannya di sini sistem informasi belum terintegrasi secara menyeluruh. Nah, ini kelemahannya. Ada juga di bawahnya itu yaitu opportunities, yang dimana peluang integrasi sistem informasi pasca akuisisi, dan ada juga threats, yaitu persaingan industri digital marketing yang semakin ketat. Nah, di sini ada
bab 2, yang dimana bab 2 itu dengan judulnya itu tujuan perancangan strategi sistem informasi. Nah, di sini kita ini bertujuan untuk berdasarkan analisis tersebut. Tujuannya itu perancangan strategi sistem informasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, yang dimana operasional mendukung energi bisnis pasca akuisisi, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, yang dimana strategi ini juga diharapkan mampu meminimalisasikan resiko integrasi dan meningkatkan nilai investasi teknologi informasi. Nah, di sini ada juga strategi infrastruktur teknologi. Nah, di sini strategi informasi yang diusulkan memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional melalui otomatisasi dengan proses dan pelaporan real time. Selain itu, integrasi sistem mendukung terciptanya sinergi bisnis antara perusahaan target dan perusahaan pengakuisisi, yang dimana dari sisi investasi, strategi ini berpotensi memberikan return on investment yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas pada kualitas dan layanan, yang dimana di sini ada evaluasi dan di sini ada dampak strategi sistem informasi terhadap efisiensi operasional. Nah, di sini ada 4 tabel juga, yang dimana setiap tabel itu berjudul aspek evaluasi, kondisi sebelum implementasi, dan juga kondisi sesudah implementasi, dan yang terakhir dampak utama pada sistem tersebut. Nah, dan di sini juga ada dampak strategi sistem informasi terhadap return on investment atau ROR1, yang dimana untuk memastikan implementasi berjalan terarah nih, disusun roadmap strategi sistem informasi. Jadi pada jangka pendek difokuskan pada implementasi CRM integrasi, jangka menengah diarahkan pada pengembangan dashboard analitis, yang dimana sedangkan jangka berfokus pada optimalisasi data untuk pengambilan keputusan strategis sesuai dengan data yang saya susun di PDF saya ini. Jadi kesimpulannya, PT Digimart Nusantara ini memiliki kesiapan awal dalam pemanfaatan sistem informasi, namun memerlukan strategi IS yang integrasi untuk mendukung keberhasilan akuisisi yang berbisnis. Strategi sistem informasi yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, menciptakan sinergis bisnis, dan memberikan nilai tambahan jangka panjang bagi perusahaan ataupun karyawan di dalam perusahaan PT Digimart tersebut. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.